Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha bara Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2:18. Puji dan syukur alhamdulillah selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Banyak saudara kita yang telah berangkat menghadap kepada Allah tak kembali lagi, dan kita masih diberikan kesempatan hidup. Alhamdulillah, mari kita syukuri nikmat hidup ini dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Banyak saudara-saudara kita yang merintih, yang meratap, kesakitan, ingin sembuh, ingin sehat. Dan kita alhamdulillah nikmat sehat masih Allah titipkan kepada kita. Mari kita syukuri dengan menjalankan ibadah untuk selalu taat di atas aturan dan ridha Allah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah lebih kurang 17 hari kita Allah izinkan berada di bulan Muharram, bulan yang penuh hijrah. Selalu kita berpindah, berhijrah kepada yang lebih baik. Selama ini mungkin kita baik, sekarang lebih baik. Selama ini mungkin kita biasa, sekarang harus tingkatkan, harus lebih daripada itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, biasanya mungkin kita datang sholat Jumat pas khatib naik mimbar. Sekarang kita usahakan lebih cepat. Hijrah itu seperti itu, selalu berubah kepada kebaikan. Kalau dulu awak jarang sholat, sekarang maksimalkan sholat 5 waktu. Itu hijrah kepada kebaikan itu. Kalau dulu awak lah sholat 5 waktu, tapi di rumah sholat sorang-sorang, sekarang di masjid. Dan tidak harus masjid di rumah kita, boleh di masjid yang lain, musolah yang lain. Yang penting jamaah. Kaja itu dulu. Karena salatul jamaah, salat jamaah itu lebih afdol, lebih utama. Hadirin kaum muslimin, itu pindah namanya itu kepada kebaikan.
Selama ini mungkin jarang awak pai wirid ke rumah saji. Kini rajin awak. Satiok wirid. Laya doyo pengajian di mana saja. Datangi. Kunjungi. Tidak sama itu. Kita cari ilmu di depan televisi, di depan radio, di depan YouTube. Tidak sama dengan hadir di majelis ilmu. Karena langkah kaki kita datang ke majelis ilmu itu memberikan yang terbaik kepada kita. Allah bentangkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang melangkah, siapa yang datang ke majelis ilmu, itu dia sama dengan menuju jalan menuju surga. Kan tak sama di YouTube tu doh. Kadang ada juga dek pemalih, ada YouTube banyak ustadznya, hebat-hebat loleh. Tak sama itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya hijrah itu dasarnya adalah iman yang menjadi patokan. Kalau iman seseorang mantap, kuat, kokoh, maka dia akan selalu dan selalu berpindah kepada kebaikan. Jangan sia-sia, jangan main-main hadirin. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu lebih kurang 13 tahun di Mekah. Apa itu? Akidah, tauhid, iman. Mantapkan keimanan dulu, baru hijrah. Kalau enggak nanti dia akan berpindah lagi itu. Bahkan dia bisa bolak-balik itu. Makanya iman itu naik dan turun. Wa yazid wa yanqus. Naik iman itu dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Dia akan turun dengan kemaksiatan. Kalau di rumah saji ndak tangguang doh, siaknya doh. Banyak ibadah, luah dari rumah saji maksiat lah ya. Itu ndak benar itu. Yang benar itu istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah salat ke rumah saji, istiqomah salat berjamaah, istiqomah majlis ilmu, istiqomah selalu berbuat kebaikan, istiqomah selalu dalam ketaatan kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Akan datang bisikan-bisikan ke kalbu seseorang hamba itu, jangan takut, jangan cameh, jangan ragu, jangan bimbang loleh. Kata Allah seperti itu. Wa basyiru bil jannah. Bergembiralah, bahagialah, Allah telah siapkan balasan bagimu, bagi orang yang istiqomah. Apa itu? Jannah, surga. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, istiqomahlah dalam sesuatu untuk taat kepada Allah. Jangan istiqomah dalam kemaksiatan. Termasuk handphone kita itu, hati-hati juga itu. Kalau banyak maksiat di dalamnya, dia akan dihisap. Siapa yang dihisap? Manusianya. Benda mati enggak. Ma yalfadhu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Enggak akan lepas itu. Saja yang awak share, saja yang awak ketik, apa saja yang kita lihat dengan jari jemari kita, dengan mata telinga kita, dengan kepala kita, semua akan dihisap. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad. Di sana fuad itu maknanya hati. Dalam suatu ketika yang lain ada qulub, qalbun. Wal fuad, hati. Kullu, ada kullu di sana. Makna kalimahnya kullu, tiap-tiap itu kasadualah begitu bahasanya. Semuanya itu kana anhu mas'ula, akan disoal, akan ditanya, akan dihisap. Tidak bisa main-main doh. Walaupun handphone yang ada dalam kantong awak tuh, dalam saku awak tuh, manfaatkan untuk kebaikan. Jangan untuk kemaksiatan yang ada di sana. Yang akan menderita kita juga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, bahkan Rasul menyampaikan
inti hakikat hijrah itu bagi orang-orang yang istiqomah, bagi orang yang beriman itu adalah al-hajiru man hajara manahallahu anhu, meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau masalah pakaruh yang dilarang, tinggalkan kasadolah ndak do semampumu, ndak. Lakukanlah ketaatan semampumu, sesanggupmu. Jauhkanlah, hindarkanlah maksiat larangan itu seluruhnya. Itu ndak ada batasannya itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, dek kesempatan ni duit le dia de Allah, mari kita manfaatkan. Karena nanti seluruh aktivitas perbuatan yang kita lakukan semasa hidup akan dihisab, akan ditanya, akan dipersidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ya hari sesudah hari di dunia ini. Itulah hebatnya orang beriman kok. Tidak sama je orang-orang orientalis, orang-orang ateis dah. Tidak percaya dengan siksa kubur, tidak percaya dengan neraka, tidak percaya dengan hari berbangkit, tidak percaya dengan qada dan qadar. Orang beriman tidak terlepas dari itu semua. Ada namanya alam sakarat. Dalam sakaratul maut saja itu barik tantangannya tuh. Alam maut, ada alam barzah, alam-alam selanjutnya panjang lagi hadirin perjalanan awak kau. Jangan kita menganggap sampai di dunia kau saja. Ndak, panjang lagi. Dia 13 episod yang harus awak lalui. Kini baru hampir baru bagi awak. Alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari, alam dunia. Kau kini kau. Baralam oleh 9 leh yang akan awak lalui. Banyak, panjang. Oleh sebab itu, kalau ingin sukses di alam selanjutnya, alam dunia kau lah penentunya. Makanya ad-dunya darul amal, al-akhirah darul jaza. Dunia kau sampai berbuat, beramal dan beramal, akhirat sampai pembalasan. Mudah-mudahan kita hijrah kepada yang lebih baik, kepada yang lebih bagus, yang Allah redhoi, dan mari kita maksimalkan ibadah kita. Yang biasanya jarang ke masjid, rajinlah datang ke masjid. Untuk awak gunanya, tidak ada untuk orang lain dah. Untuk awak, ya akhirat besok. Yang jarang datang ke surau pawirid, rajin datang ke surau leh. Yang malih solat berjemaah, tinggalkan malih itu leh. Orang yang tidak mau solat berjemaah, apalagi solat subuh, itu orang munafik itu. An-Nisa 142. Kenapa? Yura'unan nias, yura'unan nas, dia ria kepada manusia. Salat subuh itu tidak bisa ria, karena Allah. Hari masih kalam, malam baru. Orang tidak ada yang mencari, dingin ya Allah. Apalagi kalau tambah hujan, datang dia ke masjid. Itu yang ikhlas itu. Tapi kalau salat-salat yang lain biasa itu, manusia biasa bisa melakukannya. Itu ciri-ciri orang munafik. Orang munafik itu ndak mampu dia salat subuh. Jadi kalau ada manusia-manusia yang ndak datang salat subuh jemaah, itu tanda-tanda munafik kata Allah dan kata Rasul. An-Nisa 142. Mudah-mudahan kita tingkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita kepada yang lebih baik. Semoga Allah redha kepada kita dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.